Saya pengen ngasih kamu tunjuk sesuatu, tapi barangnya ada di sana. Gimana caranya? Geser kamera. Aduh, ribet banget sih. Halo semua, Jun di mana? Itu tadi adalah salah satu tantangan buat kamu yang lagi live ya. Entah live performance. Ngapain live performance? Ngajar mungkin ya, ngajar presentasi online gitu kan. Dan kamu harus bergerak ke sana. Gimana caranya kalau kameranya udah fix ada di situ? Ada banyak solusi, tapi nggak ada yang simple, Bre. Karena yang pertama, kamu bisa pakai kameramen. Jadi kamu lagi presentasi, ada teman kamu yang jadi kameramen, kamu geser ke sana, dia ikutan gerakin kameranya. Tapi kayaknya nggak mungkin juga kalau tiap hari kamu presentasi harus pakai kameramen kan? Atau bisa juga kamu pakai gimbal. Beli gimbal yang canggih, terus habis itu dibikin nanti pakai software yang bisa tracking pergerakan kita gitu ya. Kita jalan, dia ikutan ngikutin pergerakan kita. Tapi butuh modal yang lebih dan setup yang juga nggak simple. Tapi ada lagi solusi lain, yaitu pakai webcam yang bisa ngikuti pergerakan kita secara otomatis. Nggak perlu pakai gimbal, nggak perlu pakai kameramen. Emang ada? Ada, Bre. Ini adalah sebuah webcam yang canggih dari brand yang mungkin masih asing dari telinga kita ya, OBS Bot. Dan yang saya pegang ini adalah OBS Bot Tiny 4K. Dia adalah webcam yang udah canggih, Bre. Bisa muter-muter kayak gini nih. Nah, sebelum saya jelasin detailnya bagaimana canggihnya si webcam ini, saya pernah cerita dulu tentang yang namanya Indiegogo. Kamu bisa tonton di video yang ini. Itu adalah salah satu platform untuk crowdfunding. Crowdfunding itu kalau kamu punya ide, misalkan bikin suatu hardware gitu ya, yang unik, tapi kamu terbentur masalah modal, maka kamu bisa minta orang-orang di sana untuk beli barang kamu, pre-order sebelum dibuat. Bahkan masih dalam bentuk konsep pun bisa kamu jual di sana. Dan kalau memang konsepnya nanti mateng ya, kamu udah tahu bagaimana nanti cara produksinya, atau mungkin bahkan kamu udah punya prototype, nanti bakal ada banyak orang yang kalau memang tertarik, mereka bakal pre-order, dan dana yang terkumpul bisa kamu pakai untuk modal. Asik banget kata. Terus apa hubungannya sama si webcam ini? Nah, ceritanya webcam ini adalah hasil dari Indiegogo. Di bulan November 2021 kemarin, OBS Bot berhasil mengumpulkan 1.600 orang yang bersedia untuk membeli produk ini sebelum diproduksi. Dan dana yang terkumpul lebih dari 4,5 juta dolar. Nah, dari project yang tadinya hanya sekedar konsep dan akhirnya dipercaya banyak orang, akhirnya OBS Bot berhasil mewujudkannya. Kira-kira apakah sesuai dengan harapan para backernya? Nah, sekarang video ini udah mulai direkam menggunakan OBS Bot Webcam Tiny 4K. Ceritanya webcam ini udah punya teknologi AI, di mana AI-nya berfungsi untuk auto tracking dan juga auto framing dengan resolusi maksimum mencapai 4K 30 fps atau 1080p 60 fps. Kemudian webcam ini juga udah punya internal microphone, ada dual omnidirectional microphone dengan fitur noise reduction juga. Jadi nggak tahu nih, apakah suara ayam tadi kedengaran atau enggak. Nah, dan kualitas audionya adalah seperti ini. Ini adalah kualitas audio dari webcam OBS Bot Tiny 4K. Gimana menurut kamu? Apakah udah cukup bagus atau belum? Ya, idealnya sih tetap pakai mikrofon eksternal gitu ya, karena webcamnya kecil, mikrofon eksternal lebih besar daripada webcamnya, otomatis kualitasnya juga pasti akan jauh berbeda. Tapi in case kamu nggak punya mikrofon, di sini udah ada. Nah, sekarang kembali ke fitur utamanya, auto tracking tadi, itu adalah mengikuti pergerakan badan kita, Bre. Jadi kalau saya mau geser ke sini, nah, dia akan ngikutin. Jadi kalau kamu ada presentasi gitu ya, daripada duduk cuma di depan monitor doang, nggak asik. Dengan webcam ini kamu bisa sambil jalan-jalan kayak gini, webcamnya akan otomatis ngikutin kita. Nggak perlu beli gimbal, nggak perlu pakai kameramen, otomatis dengan webcam yang sekecil ini udah langsung bisa. Nah, kemudian di softwarenya kamu bisa atur ada banyak banget. Jadi ada fitur untuk tracking ke badan, ada juga fitur untuk tracking ke wajah kita. Terus ada lagi yang namanya headroom mode, di mana nanti kalau kamu duduk, dia akan otomatis menyesuaikan kepala kita jangan sampai kepotong gitu ya. Kemudian ada HDR dan juga non HDR. Nah, untuk HDR-nya seperti ini nih. Ini sekarang lagi on ya. Kalau di off-in jadi, nah jadi kayak gini.
agak nggak kelihatan karena emang suasananya terang. Tapi mungkin kalau kamu ada di ruangan yang pencahayaannya kurang bagus, pakai HDR bisa lebih membantu. Terus ada juga pengaturan untuk autofocus, terus ada lagi untuk zoomnya. Jadi kalau di zoom mau pengen zoom berapa kali, 1 kali, 2 kali, atau berapa kali. Di situ juga bisa kamu atur. Nah, terus sekarang apa lagi nih? Oh ya, karena kita akan berdiri dan jalan-jalan gitu ya. Jadi jarak kita dengan webcam otomatis jauh. Dengan PC lebih jauh lagi. Jadi untuk mengontrol, katakanlah pengen ngezoom, ini udah bisa zoom loh. Dan kamu nggak harus pegang mouse, nggak harus ada di PC, karena semuanya bisa dilakukan dengan gesture control. Ada 2 gesture control yang bisa dilakukan di webcam ini. Yang pertama adalah seperti ini. Nah, itu adalah fokus. Ini tadi ini tadi ngelepas fokus. Nah, kalau kayak gini, digini lagi, dia akan fokus lagi ke saya dan akan ngikutin gerakan saya lagi. Sekalian saya mau kasih tunjuk seberapa jauh dia bisa muternya sambil saya mau ambil boxnya yang ada di sebelah sana. Kita ikut ke sini. Asik kan? Bisa sambil jalan-jalan, Bre. Dan kalau mau ngezoom, ini boxnya, gesturnya adalah seperti ini. Nah, sekarang dia ngezoom. Iya nggak sih? Oh ya, ngezoom. Aduh, sorry. Gatel nih, banyak nyamuk di sini ya. Zoom outnya gini lagi. Dia akan zoom out. Nah, sekarang saya mau kasih tunjuk apa aja yang kamu dapat kalau kamu beli kamera ini. Kalau saya mau duduk, dia juga akan otomatis ngikutin saya duduk, Bre. Nah, asik kan? Kemudian di zoom dulu. Oke, udah ngezoom belum? Nah, udah. Oke, sekarang ini adalah packing penjualannya. Simple banget, nggak terlalu ribet. Ini bukan unboxing ya, karena saya udah unbox sebelumnya. Kameranya udah terpasang juga. Nah, ada kotaknya OBS bot. Terus kotaknya lumayan bagus. Di dalamnya ini adalah manual booknya. Manual booknya udah saya copot juga, saya taruh di dalam studio. Terus, nah kita dapat tempat penyimpanan kameranya nih. Asik banget nih, tempatnya tebel banget. Jadi kalau mau dibawa-bawa otomatis aman. Kemudian di dalamnya, yang pasti kameranya tadi di dalam sini. Kemudian ini kamu dapat konverter USB-C ke USB-A. Kita buka dulu ya. Nah, kayak gini nih. Jadi untuk kameranya sendiri dia emang konektornya pakai USB-C. Ini kamu dapat konverternya. Ini kabelnya nggak saya pakai karena saya udah pakai kabel lain yang USB-C yang lain. Kita buka aja tapi ya. Ini adalah kabel USB-C to USB-C. Kemudian yang satunya USB-A. Oh, bukan. Ini adalah kabel power. Jadi, kalau kamu nggak mau ngonekin ini ke PC, yang nggak ada power delivery-nya, kamu bisa pakai tambahan kabel power ini untuk colok ke listrik pastinya ya. Itu dia. Tapi kalau selama kamu colokin ke PC langsung nggak masalah, nggak usah pakai power juga nggak jadi soal. Nah, paket penjualannya seperti ini aja, simple. Tapi ternyata kalau kamu buka di websitenya itu di sana ada lebih lengkap lagi aksesorisnya. Jadi ada remote control, terus ada high quality microphone, ada tripod dan segala macam lainnya yang bisa dibeli secara terpisah untuk mempermudah penggunaan webcam yang satu ini. Oke, itu tadi adalah paket penjualannya, cukup simple. Dan sekarang kalau mau zoom out tinggal gini aja lagi. Nah, dia otomatis akan zoom out sendiri. Oke, kita taruh di sini. Nah, sekarang untuk trackingnya sendiri, kecepatan trackingnya sih di softwarenya nggak bisa diatur, tapi dia udah cukup cepat. Jadi walaupun kamu nantinya, misalkan kamu adalah instruktur senam nih, pengen online gitu ya, dan kamu gerakannya lumayan cepat, dia bisa ngikutin, Bre. Jadi tinggal gini aja. Nah, dia langsung ngikutin, lumayan cepat. Terus kalau jalan pelan-pelan gini, dia juga bisa pelan-pelan. Kamu jongkok dikit, dia ikutan jongkok. Berdiri lagi, asik kan? Loncat ke sini. Nah, loncat lagi ke sana. Ngikutin lagi. Pokoknya canggih lah ini. Terus, namanya webcam udah pasti harus ada fitur privacy. Nah, untuk fitur privacy ini ada 2. Kamu bisa lewat softwarenya, kamu bikin sleep, dia langsung tidur. Atau bisa juga webcamnya nanti tinggal kamu puter ke bawah dan dia otomatis akan langsung sleep. Untuk mountingnya juga udah simple banget. Dia menggunakan sistem magnet di mana webcamnya tinggal ditancepin gini aja. Nah, tapi di sini ada satu minus dari webcam ini. Dia cepat panas. Tadi dibilang bahwa dia udah punya teknologi artificial intelligence, artinya di dalam webcam yang sekecil itu udah ada semacam prosesornya untuk
memproses si AI-nya tadi. Dan setelah dipakai beberapa lama, dia akan terasa panas banget. Bahkan setelah istirahat pun dalam kondisi sleep, tapi kalau USB-nya masih nancep ke PC dan masih dapat suplai listrik, webcamnya juga akan tetap terasa hangat. Jadi buat kamu yang mungkin udah selesai pakai webcamnya, mendingan dicabut aja USB-nya biar webcamnya nggak terlalu panas. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kamu tertarik, nggak pengen beli webcam yang biasa-biasa aja, pengen beli yang canggih kayak OBS Bot Tiny 4K ini, kamu bisa langsung klik aja link yang ada di deskripsi.